Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Para bapak yang dimuliakan Allah, keluarga bersyukur Allah. Kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur yang telah kita pelajari, kita ingat dibagi ke dalam 3 jenis. Syukur yang pertama itu syukur bil lisan. Mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung makna syukur kepada Allah. Kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat thayyibah yang maknanya itu sejurus dengan pengakuan bahwa apa yang kita dapatkan pada saat ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalimat itu diwakili dengan kalimat yang paling populer. Kalimat itu adalah Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah seolah-olah menjadi kunci, sebagai kalimat kunci untuk menjelaskan bahwa apa yang kita nikmati pada saat ini itu berasal dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atas apa? Atas segala sesuatu yang berlaku di muka bumi ini. Kadang-kadang kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah kita mendapatkan pekerjaan yang baik, penghasilan dari pekerjaan itu pun baik, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau kita renungkan, apakah bisa pekerjaan yang baik itu bisa menghasilkan yang baik kalau seandainya setiap hari terjadi gempa bumi, setiap hari terjadi banjir bandang, sehingga satu dengan yang lainnya, antara satu jenis pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu selalu ada hubung kaitnya. Kalau kita katakan, mana ada hubungannya saya berjualan di pajak dengan musim penghujan, ada hubungannya juga. Allah yang mengatur musim, sehingga dengan musim itu nelayan berani ke laut, tahu di mana musim-musim yang berbahaya, tahu di mana musim-musim yang selamat, sehingga mereka mencari ikan. Karena dapat ikan di laut, mereka jual ke pelelangan, dari pelelangan sampai ke pajak, barulah orang itu bisa bekerja membeli ikan di mana. Jadi antara satu pekerjaan itu selalu punya kaitan dengan pekerjaan yang lain. Sehingga kita sadar, kalaupun kita bilang begini, soal hujan dan musim ini mana ada hubungan sama aku, kenapa? Aku kan kerjanya sebagai distributor kartu perdana misalnya, tetap ada hubungan. Semua pekerjaan itu pasti ada hubungan. Itu kan mereka yang ada hubungan dengan cuaca. Kalau saya buatnya, saya jualan kacangnya tetap ada hubungannya. Sehingga dalam mengatur sekian alam ini, kapan musimnya, kapan hujannya, kapan panasnya,
Kapan musim-musim yang diatur oleh Allah itu, kita sadar semua nikmat ini atas dasar Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa sehingga kita dapat manfaatnya. Oleh sebab itu kita sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah saja, bukan sekedar kita memuji Allah, tapi kita sadar yang kita nikmati ini karena Allah yang mengatur alam. Rabbul alamin. Bayangkan kalau seandainya yang mengatur alam ini bukan Allah, yang mengatur matahari bukan Allah. Sedangkan di Indonesia saja, di negara kita yang kita cintai ini, kadang-kadang ada namanya konflik interest, konflik antar kepentingan. Kalau kita sadar, kita perhatikan, ada jalan yang mulus, ada jalan yang kurang mulus. Kadang-kadang kita berpikir, apa yang kerja pemerintah ini? Kenapa di sana mulus sedangkan di sini mulus? Lalu kita tanya sama kawan-kawan di pemerintah, oh bang, itu bang, tengok daripada status jalannya katanya. Kalau status jalannya jalan provinsi, yang mengerjakannya pemerintah sana. Kalau dalam kota yang mengerjakan di sini. Coba kita bayangkan. Untuk mengatur jalan saja, manusia itu mengaturnya berdasarkan job desk-nya masing-masing, sehingga kadang-kadang nampak pun berlubang tak dikerjakannya. Ini bukan bagian kita. Kalau seandainya lah bumi ini diatur seperti itu, gawat kita, gawat itu. Yang mengatur laut, ya seperti dalam film-film itulah, masing-masing ada banyak-banyak. Film apa namanya itu? Sungguh kongkong. Yang mengatur laut, itu urusanmu lah, hujan bukan aku urusan katanya. Yang mengatur dasar bumi lain lagi, yang mengatur ini lain lagi. Maka terjadi konflik kepentingan, ada dewa masing-masing. Kalau mereka berantem, kacau seperti itu. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang laki-laki, ada seorang orang pada waktu itu bertanya, ya Muhammad, gitu dia, ini Tuhanmu macam mana? Urusan kan banyak katanya. Karena mereka itu terbiasa dengan menganggap Tuhan itu banyak. Mereka punya berhala masing-masing, ada namanya masing-masing. Oh, berhala ini untuk mengatur ini, berhala itu untuk mengatur itu. Maka mereka terbiasa, mereka menduga bahwa dunia ini mengaturnya seperti itu. Maka dia tanya, Muhammad, kenapa Tuhanmu ini cuma satu? Urusan kan banyak. Bagaimana seperti ini? Maka Rasulullah membalikkan pertanyaan itu. Bagaimana kalau seandainya Tuhan itu banyak, lalu semuanya punya urusan? Ada yang minta begini, ada yang minta begitu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian ingin Tuhan itu satu saja atau Tuhan itu banyak? Kalau seandainya kamu ini jadi budak, jadi hamba, kamu mau Tuhanmu itu satu atau Tuhanmu itu banyak? Wah, satu saja lah Muhammad. Kalau seandainya banyak, nanti yang saya minta ini, yang situ mengurus ini, yang situ menyuruh ini, yang ini menyuruh ini, banyak kali urusan kan? Nah begitu juga lah kira-kiranya seperti Tuhan. Maka kita lihat segala sesuatu yang terjadi, yang bisa kita nikmati pada saat ini, itu tidak lain, tidak bukan karena rahmat Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah yang mengatur sekalian alam ini. Makanya untuk urusan apapun itu yang kita sebutkan tetap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mau naik pangkat kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mau laku jualan kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ditempatkan di tempat yang bagus kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanan kita enak kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anak kita sehat kita bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa itu saja kalimatnya? Karena kalimat itu menyempurnakan segala macam pengharapan, segala macam kesyukuran. Itu menyempurnakan. Kenapa? Rabbul Alamin, yang mengatur sekalian alam.